Pernahkah Anda terjebak dalam dua pilihan saat ingin membangun kolam renang? Di satu sisi, kolam renang fiberglass, mudah diperbaiki dan kuat, rapi dan praktis. Di sisi lain, kolam renang konvensional atau beton dengan finishing keramik, kokoh dan terkesan mewah. Tapi justru disitulah masalahnya. Semakin dipikirkan, semakin bingung. Takut salah pilih, takut biaya membengkak, takut hasilnya tidak sesuai harapan. Fiberglass katanya kuat, cepat, dan minim perawatan. Tapi beton dibilang lebih kokoh dan tahan lama. Yang satu efisien waktu, yang satu mewah dari desain. Lalu pertanyaannya, mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda? Untuk rumah tinggal, untuk hotel, atau untuk investasi jangka panjang? Tenang, setiap kolam punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting bukan ikut tren, tapi memilih kolam yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, lahan, dan anggaran Anda. Di video ini, kita akan bahas secara detail perbedaan kolam renang fiberglass dan kolam beton, agar Anda tidak salah langkah saat membangun kolam impian Anda. Mari kita bedah keduanya. Yang pertama adalah kolam renang konvensional atau kolam beton. Kolam jenis ini sudah dipercaya sejak dulu dan sampai sekarang masih banyak digunakan, baik untuk rumah tinggal, hotel, maupun fasilitas umum. Kolam beton bisa dibangun di atas tanah atau dipendam sepenuhnya ke dalam tanah, tergantung kondisi lahan dan desain yang diinginkan. Namun, kolam beton bukan pekerjaan instan. Kolam ini membutuhkan struktur yang sangat kuat karena menjadi penopang utama dari seluruh kolam itu sendiri. Pekerjaan dimulai dari nol, mulai dari pembesihan sebagai tulang kolam, lalu backcasting untuk membentuk struktur, hingga akhirnya masuk ke tahap pengecoran. Setiap tahap harus dikerjakan dengan teliti. Salah hitung struktur, salah kualitas material, atau salah pengerjaan bisa berdampak pada kebocoran dan kerusakan jangka panjang. Karena itulah, kolam renang beton memerlukan waktu pengerjaan lebih lama, tenaga yang berpengalaman, dan perencanaan yang benar-benar matang. Banyak dari calon customer kami sering bertanya, "Pak, kolam beton itu nggak takut bocor?" Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Dan disinilah faktor pentingnya. Selain struktur kolam itu sendiri, setelah pengecoran selesai dan beton sudah benar-benar kering, ada satu proses yang sangat vital, yaitu waterproofing. Waterproofing ini bukan sekedar tambahan, tapi penentu umur kolam beton. Masalahnya, apapun mereknya, semahal apapun waterproofing yang dibeli, kalau aplikatornya tidak benar, hasilnya tetap saja bocor. Ujung-ujungnya amsyong. Banyak yang salah kaprah, merasa aman karena pakai merek mahal. Padahal kenyataannya merek boleh mahal, tapi kalau aplikatornya nggak paham tekniknya, hasil mahal itu akan terlihat murahan. Jadi ingat ya guys, di kolam beton itu bukan cuma soal material, tapi siapa yang mengerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, dari sini kita jadi paham kenapa kolam renang beton bisa mengalami kebocoran. Yang pertama adalah struktur pembesian dan kualitas pengecoran itu sendiri. Kalau dari awal sudah salah, masalah akan muncul di kemudian hari. Yang kedua adalah waterproofing. Ini bukan tahapan sepele, tapi lapisan pelindung utama kolam beton. Lalu banyak yang bertanya, kalau keramik dan nut itu fungsinya apa? Perlu dipahami, keramik dan nut hanyalah cover atau casing. Fungsinya lebih ke finishing dan mempercantik tampilan kolam renang, bukan penahan air utama. Tapi, kalau pemasangan keramik asal-asalan dan pengetahuan tidak benar, keramik bisa copot, nut bisa retak, dan air akan mulai mencari celah. Di tempat kami, setiap pemasangan keramik tidak hanya menggunakan semen biasa. Semen dicampur dengan lem pengeras agar daya
mengangkatnya lebih maksimal. Begitu juga dengan nut, dibuat lebih kuat supaya tidak mudah retak. Karena keramik dan nut yang kuat juga membantu perkuatan tambahan terhadap potensi kebocoran. Jadi ingat, kolam renang yang awet itu dibangun dari detail-detail kecil yang dikerjakan dengan benar. Selanjutnya, kita bahas kolam renang dengan bahan material fiberglass. Fiberglass adalah material yang kuat, solid, dan bisa diperbaiki kembali. Itulah kenapa material ini banyak dipilih bukan hanya untuk kolam renang, tapi juga untuk tangki panel, perosotan waterpark, hingga berbagai produk fiberglass lainnya. Namun, ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak yang mengira material fiberglass itu murah, dan jujur saja, itu adalah pertanyaan yang sering kami dengar dari calon customer. Padahal, kenyataannya, harga fiberglass sangat ditentukan oleh kualitas material, ketebalan, komposisi resin, serta proses produksinya. Namun, ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak yang mengira material fiberglass itu murah, dan jujur saja, itu adalah pertanyaan yang sering kami dengar dari calon customer. Padahal, kenyataannya, harga fiberglass sangat ditentukan oleh kualitas material, ketebalan, komposisi resin, serta proses produksinya. Fiberglass yang baik tidak bisa dibuat asal-asalan. Ada standar, ada tahapan, dan ada kontrol kualitas yang harus dijaga. Karena itu, di bagian ini, kami akan jelaskan langsung dari kepala produksi kami, langsung dari workshop Universal Pool Fiberglass di Tasikmalaya, Jawa Barat. Agar Anda paham, mana fiberglass yang benar-benar berkualitas dan mana yang hanya terlihat murah, tapi beresiko di kemudian hari. Habis dari ini nih, ini kan habis cetak nih ya? Habis cetak ini. Habis cetak masih ada 2 proses lagi sebenarnya ya. Proses selanjutnya setelah kita angkat dari cetakan seperti ini. Ini barangnya ini udah dari cetakan, baru kita lakukan proses reinforce atau penguatan. Penguatan menggunakan bahan multi. Oh, multi ya? Multi tebal 1,5. Jadi Tebalnya keker. 1,5 ya? Nah, biar keker emang harus keker bos, harus kuat. Fiberglass itu memang terkenal kuat. Makanya ada alternatif dari fiber sendiri, ya pakai fiber gitu selain kolam beton gitu. Cuma mereka berpikirnya fiber itu pasti lebih murah. Murah kalau untuk banyak ya? Ya, kalau produksi massal mungkin masih bisa lah. Tapi kalau untuk produksi pesanan khusus lah, limited edition, ya mau nggak mau, karena prosesnya juga banyak loh. Ya, apalagi custom ya? Ya, produk-produk custom itu kita mulai lagi dari nol, dari mulai molding cetakan. Lihat yang udah dirempos Bang John. Kita lihat. Emang kita nggak boleh asal dituntut rapi. Jadi kita moldingnya juga tuh, supaya itu dibersihin dulu bos. Oh, dibersihin. Nah, ini lagi proses dibersihin dulu, dirapikan dulu seperti ini. Kenapa? Kenapa harus dibersihin, dirapiin? Seperti ini prosesnya. Ini perbedaannya, ini yang belum ada proses dibersihkan. Ini yang udah dibersihin. Jadi tujuannya supaya nanti proses laminasi benar-benar nempel, tidak ada udara. Jadi jangan beri celah itu air masuk bos, harus nempel. Oh, jadi kalau misalnya dalam jangka belum ada setahun tapi ternyata ngelotok, Nah itu berarti kurang bersih, kurang rapi. Si resinnya pas proses laminasi nempelnya nggak maksimal di moldingnya. Jadi, sampai di sini kita sudah sama-sama paham tentang kolam renang beton dan sistem pengerjaannya dari awal sampai akhir.
Mulai dari struktur pembesian, proses bekisting dan pengecoran, dilanjutkan dengan waterproofing sebagai lapisan pelindung utama, hingga ke tahap finishing seperti pemasangan keramik dan nut yang fungsinya bukan menahan air, tapi mempercantik tampilan kolam renang. Dan sekarang, Anda sudah tahu bahwa kolam beton yang kuat dan awet bukan hanya soal material mahal, tetapi soal proses, detail, dan tenaga yang mengerjakan. Dengan pemahaman ini, Anda tidak lagi sekedar ikut kata orang, tapi bisa menilai kolam renang beton secara lebih logis dan objektif. Dan sampai di titik ini, Anda juga sudah paham bahwa tidak semua material untuk pembuatan kolam renang, perosotan, maupun tangki panel itu murah. Apalagi jika berbicara tentang kualitas. Kami tidak menggunakan material murahan, karena setiap produk memiliki tanggung jawab jangka panjang kepada pemiliknya. Perlu diketahui, tidak semua resin dan serat fiberglass bisa diaplikasikan secara sembarangan ke dalam satu produk. Setiap jenis resin dan serat punya fungsi, karakter, dan peruntukan masing-masing. Salah pilih material, hasilnya bisa terlihat bagus di awal, tapi bermasalah di kemudian hari. Karena itu, seluruh proses kami kerjakan secara detail dan rapi, mulai dari pemilihan material, proses laminasi, hingga tahap finishing. Tujuannya satu, agar hasil benar-benar maksimal, produk awet, dan pada akhirnya tercipta kepuasan bersama antara kami dan customer. Karena bagi kami, kualitas bukan sekedar janji, tapi hasil kerja yang bisa dibuktikan. Sebagai kesimpulan, dalam membangun kolam renang, pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan budgeting Anda. Apakah kolam tersebut akan digunakan untuk villa, rumah tinggal, hotel, apartemen, atau bahkan untuk kepentingan bisnis? Setiap peruntukan punya kebutuhan yang berbeda, dan setiap pilihan material punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Yang terpenting, jangan hanya tergiur harga murah, tapi pahami sistem pengerjaan, kualitas material, dan siapa yang bertanggung jawab di balik proyek tersebut. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap usaha, dan rezeki yang melimpah. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, atau Anda juga bisa langsung menghubungi kami. Dan jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang edukasi kolam renang maupun perjalanan proyek-proyek dari Universal Pool Fiberglass. Dan ingat, dalam membangun suatu proyek, boleh saja Anda pernah ditipu atau dibohongi kontraktor atau pemborong lain, tapi jangan samakan kami dengan yang lain. Karena kepercayaan Anda adalah hal paling berharga dalam usaha kami.